Bacaan gunnah dibaca dengung. Pengenalan dan pemahaman bacaan ikhfa dibaca samar. Pengenalan dan pemahaman bacaan idgham bi gunnah dibaca dengung. Pengenalan dan pemahaman bacaan idgham mimi atau misli dibaca dengung. Pengenalan dan pemahaman bacaan ikhfa syafawi dibaca dengung. Pengenalan dan pemahaman bacaan ifrad dibaca dengung. Pengenalan dan pemahaman bacaan lafaz Allah dibaca tarik dan takdim. Pengenalan dan pemahaman bacaan huruf-huruf maqtu'ah. Muqatta'ah. Pengenalan dan Muqatta'ah ya. Ini mungkin tulisannya muqatta'ah. Muqatta'ah ini. Muqatta'ah. Ya, jadi teman-teman di jilid 5 ini fokusnya dia semuanya yang dengung. Ya, bacaan yang dengung. Paling banyak ini semuanya bacaan dengung. Nanti pengecualiannya di mana? Pengecualiannya di jilid 6. Jilid 5 fokusnya dengung semua. Makanya ketika belajar itu harus tuntas ya. Kalau nggak tuntas jilid 5 aja semua nanti dibaca dengung. Semua nun sukun atau tanwin dibaca dengung yang lama. Walaupun bertemu dengan siapa? Dengan huruf ba gitu ya. Baca dengung juga ya. Sebenarnya kan huruf alif gitu. Kalau huruf hamzah nanti dibaca dengung sama dia. Kalau tidak selesai. Gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Tadi kan ini yang dengung, ini dengung. Terus kemudian baca lafaz Allah. Ya, terus huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu apa? Yang ada di awal ayat. Ya, alif lam mim itu. Saya kira sudah tahu ya. Itu hanya pengulangan aja. Tahu kan? Tahu. Iya. Tapi bahasanya tahu juga muqatta'ah kan? Tahu. Oh, yang ini dibaca. Kalian dibaca. Tahu kan tidak Anda? Enggak. Oh, enggak. Tulis. Tadi kan salah tulisannya di situ. Bentar saya searching. Ya pokoknya tahunya Kalau yang udah kayak nanti gitu aja. udah. Yang hamim, yang muqatta'ah. Jilid 5. Itu ya. Ini sebetulnya agak kompleks nih jilid 5 ini. Iya, benar. Susah bener ngomong. Enggak ada sih. Pernah disuruh. Ayo kita baca bismillah dulu bareng-bareng. Baca bismillah dulu bersama-sama. Mau bareng-bareng mau bersama-sama enggak apa-apa ya. Bareng-bareng bersama-sama. Satu pilih satu maksudnya. Jangan. Ayo bareng-bareng bersama-sama. Pemborosan kata ya. Ayo kita baca bersama-sama bismillah dulu yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang harus diulang? Tidak. Ada. 5. Ada atau tidak? Ada. Ada ya? Ada ya? Ayo adik-adik baca bersama-sama yang ini yuk. 1, 2, 3. Aliman. Sekali lagi coba. Aliman. Ada yang harus dikenalkan? Ada. Apa? Waqaf. Iya, tanda waqaf. Baik adik-adik perhatikan. Ini yang bulatan kecil ini namanya tanda waqaf. Tanda apa? Tanda waqaf. Tanda waqaf. Ya. Perhatikan. Di sini ada harokat apa? Fathah tanwin. Harokat fathah tanwin. Harokat fathah tanwin jika dibaca waqaf menjadi dibaca panjang satu ayunan, betul nggak? Benar. Harokat fathah tanwin jika waqaf dibaca panjang satu ayunan. Gitu ya. Apa? Harokat fathah tanwin jika waqaf dibaca panjang satu ayunan. Iya. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Aliman. Jika waqaf dibaca alimah. Seperti itu. Bisa? Bisa. Yuk, coba baca bareng-bareng yang ini. 1, 2, 3. Aliman jika waqaf dibaca alimah. Tidak perlu pakai nada sebetulnya ya. Jadi aliman jika waqaf. Emang ada ya? Ini asal muasalnya saya nggak tahu. Benar asli. Entah itu ketika si Hani mau ngajar jilid 5 itu dari situ pokoknya startnya itu. Jika waqaf. Ini sampai mana sekarang mau siapa? Si Yuli, si itu si apa? Siapa? Iya.
aliman. Jika Ini bilangin nih, coba ke bawah lagi anak-anak juga. Kami sama juga sama nggak? Saya nggak sadar. Pingsan. Tapi biasa aja. Oke, kalau cukup. Jadi mau diskusi apa mau di sini? Kayaknya enggak sih. Kita Baik. Ini dengan ini sama atau tidak? Beda. Beda. Berarti ke bawah dulu apa ke atas dulu? Bawah. Ya, boleh ke bawah dulu ya. Gitu. Baik, coba sekarang yang ini ya. Baik. Autadan. Wakafnya bagaimana? Autadan. Benar. Coba yang ini asfa. Wakafnya bagaimana? Asfa. Asfan. Wakafnya bagaimana? Asfa. Hebat, luar biasa. Biasa di luar. Gitu ya. Terus kemudian. Coba yang ini yuk, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Fatarudho. Ini juga sama ya, ini namanya tanda fatar. Di sini ada apa ini? Ada fathah Fathah panjang, ya. Fathah panjang jika waqaf tetap dibaca panjang satu ayunan. Itu ya. Fathah panjang jika waqaf tetap dibaca panjang satu ayunan. Betul nggak? Betul. Fathah panjang. Oh, ada harokatnya. Harokat fathah panjang jika waqaf tetap dibaca panjang satu ayunan. Enggak mesti ada harokatnya enggak? Tadi saya sudah betul kan? Gitu ya. Jadi fatarudho. Mau pakai nada nih. Jika waqaf tetap dibaca fatarudho. Coba sama-sama 1, 2, 3. Fatarudho. Jika waqaf tetap dibaca fatarudho. Iya, coba yang ini. Saja dibaca wakafnya bagaimana? Saja. Wa aso dibaca wakafnya bagaimana? Wa aso. Yang ini yaghsha. Yaghsha. Iya, boleh kayak gitu. Gitu ya. Atau misalkan kalian nggak mau baca nih ya. Atau coba yang ini ya. Begitu. Kan kalau misalnya kita baca dulu yaghsha, mereka kan udah ini nih. Kan di sini kalimatnya susah ya. Gitu. Iya. Maksudnya tadi yang fatardo jika wakaf tetap dibaca fatardo, tetap pakainya. Di situ apa? Tetap berarti Iya, sering ke tetap. anak-anaknya tetap. Tetap dibaca fatardo. Dia dibacanya tetap atau berubah? Enggak, kan biasanya fatardo. Dia mengikuti itu sekarang yang baru dibaca Bu Selvi. Oh enggak, ini kalau contohnya fatardo jika wakaf dibaca fatardo, tapi gitu. komentarnya Heeh. ada tetap dibaca panjang satu ayunan. Oh gitu. Berarti Tetap dibaca enggak? enggak ya? Oh, berarti kayak gitu. Jadi Fatardo Ya, jika gitu, wakaf dan pokok jika- dibaca fatardo. Ya, fatardo jika wakaf dibaca fatardo gitu ya. Oke, enggak pakai tetap ya. Gitu ya. siap. Yang tadi juga sama, dicontohkan 2 baris lalu kemudian anak-anak mengikuti. Tadi sudah penanaman ya, pemahaman sudah. Yuk coba kita baca bareng-bareng dari sini sampai ini. 1, 2, 3. Aliman. Jika waqaf dibaca aliman. Fatarudho. Jika waqaf dibaca fatarudho. Iya, seperti itu. Sekarang kakak kasih contoh 2 baris. Wal jibah. Nah, gitulah dari situ. Gitu ya. Yuk kita baca bareng-bareng yang ini. Alimun. Jika wakaf Masih keingetan ada. Astagfirullahaladzim. Ya kita baca bareng-bareng yang ini yuk. 1, 2, 3. Alimun. Sekali lagi. Alimun. Perhatikan. Ini ada apa? tanda Tanda waqaf. Ada tanda waqaf ya. Perhatikan ini harokatnya apa? Dhamma tanwin. Baik adik-adik, jika huruf terakhirnya berharokat selain harokat fathah tanwin, maka dibacanya jadi sukun, betul nggak? panjang banget di sini mah. Iya. Apa?
Huruf yang berharokat selain fathah tanwin jika wakof dibaca sukun. Jika huruf sebelum akhir dibaca panjang, maka dibaca panjang 2 ayunan. Oh iya. Iya. Ulang ya. Ayunan. Baik, adik perhatikan. Di sini harokatnya apa? Doma tanwin. Jika huruf terakhir berharokat selain harokat fathah tanwin, maka ketika wakof dibaca sukun. Ya, jika huruf terakhirnya pendek, jika huruf sebelumnya dibaca pendek ya, panjang atau pendek itu panjang. Jika huruf terakhirnya dibaca panjang, maka ketika wakof juga dibaca panjang. Contohnya misalkan alimun, jika wakof dibaca alim. Gitu. Ini panjang atau tidak li-nya? Panjang. Berarti ketika wakof baca panjang atau tidak? Panjang. Iya gitu ya. Alimun, jika wakof dibaca alim. Ada ayunannya nggak di sana? Ada. Ada 2. Oh, dibaca panjang 2 Dibaca ayunan. panjang 2 ayunan. Berarti tambahannya 2 ayunan. Ini harus pintar membaca narasi. Gitu ya. Terus ini dengan ini sama atau tidak? Beda. Berarti ke bawah dulu. Dulu. Ke bawah dulu. Coba yang ini. Mana? Minina ya. Al-mu'minina. Al-mu'minina. Jika wakafnya seperti apa? Al-mu'minin. Biar. Al-baiti wakafnya? Al-bait. Kenapa? Bukan itu ada haufun basarnya. Iya, Wal masir. Oh, iya, sudut. Yang ini nih. Al-masiru wakafnya? Al-masir. Ya, pintar, masya Allah. Baik, sekarang kita kesini lagi. Ya, perhatikan. Ini juga sama. Ini huruf terakhirnya berharokat selain fathah tanwin. Ya, jika huruf terakhirnya berharokat selain harokat fathah tanwin, jika wakof jadi sukun. Jika huruf sebelumnya waw sukun atau ya sukun, jika huruf sebelumnya ada waw sukun dan ya waw sukun fathah ya. Fathah atau doma diikuti ya atau sukun. Jika sebelum harokat akhir ada harokat fathah atau domah diikuti ya atau waw sukun. Oh iya. Jika huruf sebelum huruf terakhir ada harokat fathah atau domah diikuti waw sukun atau ya sukun, maka dibaca panjang 2 ayunan. Gitu ya. Jadi khaufun, jika wakof dibaca khauf. Seperti itu. Yuk baca bareng-bareng 1, 2, 3. Khaufun, jika wakof dibaca khauf. Coba yang ini. Yang mana? Yang tadi bayi maafkan. 1, 2, 3. Al-baiti wakafnya? Al-bait. Quraisyin wakafnya? Quraish. Iya, pintar, masya Allah. Gitu ya. Terus kemudian dikasih contoh 2 bar. Gitu nggak selama ini, Miss? Kalau saya baru tahu yang kata harokat sebelumnya. Harokat apa nih? Selama ini baca ini nggak? Itu baru ya? Iya, Oh, baru. iya. Jadi anak-anak pahamnya ketika dipraktekin khaufun, jika wakof dibaca khauf. Terkadang gini, memang dia kelirunya tuh kebanyakan anak-anak keliru ketika wakof itu ini dibaca pendek apa dibaca panjang gitu. Kalau misalkan ngajarin orang tua kan mudah ya. Misalkan ini kan kalau sebelumnya madlin ini panjang 2 ayunan. Sebelumnya kalau dia matabi juga panjang 2 ayunan juga, itu kan mudah. Gitu ya. Ini sama, baca 2 baris dulu. Ini juga sama. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Rusulun. Sekali lagi. Rusulun. Baik, di sini ada tanda wakaf lagi ya. Jika huruf terakhirnya berharokat selain harokat fathah tanwin, maka ketika wakaf dibaca sukun. Jika huruf terakhirnya dibaca pendek,
maka ketika wakaf juga dibaca pendek. Di sini jika huruf sebelum akhir. So, Jadi yang jika huruf sebelum akhir dibaca pendek, maka ketika wakaf juga dibaca pendek. Ini sinnya pendek atau panjang? Pendek. Jadi ketika wakaf juga dibaca pendek. Contohnya misalkan rusulun, jika wakaf dibaca rusul. Gitu ya. Coba bersama-sama 1, 2, 3. Rusulun, jika wakaf dibaca rusul. Ini sama nggak? Beda. Beda. Ini ada berapa ini? Sama atau beda? beda. Beda, itu kan sukun soalnya. Iya, ini sukun. Jadi ada 2 sukun. Tapi kata-katanya sama. Kata-katanya Kata-katanya sama. Jika huruf sebelum akhir dibaca pendek, maka dibaca pendek. Sama juga ya. Oh, berarti ini sama ya. Baik, ini juga sama ya. Perhatikan adik-adik. Di sini ada harokat kasroh tanwin. Sama ya seperti ini. Jika huruf terakhirnya berharokat selain harokat fathah tanwin, maka dibacanya menjadi maka ketika wakaf menjadi sukun. Jika huruf terakhirnya dibaca sukun, huruf sebelum akhir sukun, maka pendek. Jika huruf sebelum akhir dibaca pendek. oh gitu. Jika huruf sebelum akhir dibaca pendek, maka ketika wakaf juga dibaca pendek. Contohnya seperti ini. Khusrin, jika wakaf dibaca khusr. Gitu ya. Coba bersama-sama 1, 2, 3. Khusrin, jika wakaf dibaca khusr. Iya, seperti itu. Coba yang ini al-qamaru, wakafnya Al-qamar, bil hazli, kalau wakafnya bil hazl, at-takasuru, wakafnya at-takasur. salah. Seperti itu. Terus kemudian dikasih contoh dua. Di sini ada yang susah nggak? Jilid 5 nggak ada. Oke, ini sama pengulangannya. Ini sama ya, ini mudah sekali. Ini nun. Tasid sudah bisa dispray. Nggak usah diulang ini ya, nun tasid nggak usah. Ini karena tidak pengulang, katanya tidak ada harokatnya, hanya harokat tasydid saja. Jadi tadi diperhatikan di sini ada nun bertasydid. Apa? Nun bertasydid. Ya, nun bertasydid dibaca dengung yang lama, betul nggak? Nun bertasydid dibaca dengung yang lama. Seperti itu. Cara bacanya seperti ini. Minna. Ketika memberikan contoh ke anak-anak agak durasinya agak dipanjangkan saja. Minna. Bisa? Bisa. Ya, coba bersama-sama 1, 2, 3. Minna. Ini dengan ini sama atau tidak? Sama. Sama. Ini juga sama ya. Di sini ada mim bertasydid. Mim bertasydid dibaca dengung yang lama. Cara bacanya sama seperti tadi. Mim ma. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mimma. Coba yang ini. Jahannama. Yang ini. Inna. Ini. Summa. Pintar. Gitu. Terus kemudian dikasih contoh dua. Ketika penanaman dan juga pemahamannya, pemahamannya boleh 3. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Atau mau praktek ya? Praktek boleh. Susah tadi mah, ini mah gampang. Selesai. Itu. Ya, harokat Narasinya tuh. Oh ini dikenalin kan di sini. Nah, ini baru dikenalin nih. Ini apa? Tambah gitu. Ah, itu baru dikenalin dia. Kayaknya udah balik. balik. Coba yang ini. Siapa ya? Yang ini dulu yang susah nih. Nih, Selfie. Kamu jadi 5 kan ya? Iya. Ini narasinya banyak banget. Kan ini udah terlewat. Huruf yang berharokat selain kata tanwin jika Saya aja deh. Jangan itu.